Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Hijriah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Walaupun kondisinya kita hujan gitu, kita sudah janjian pada hari ini ya. Saya lihat juga Hijriah dalam kondisi yang alhamdulillah selalu sehat ya, harus tetap semangat gitu. Bagaimana kemarin? Alhamdulillah Pak, pas kita diskusi saya merasa lega, saya bisa ungkapkan semua apa yang saya rasa gitu Pak Guru. Jadi lebih enak aja, lebih plong. Ya, ada rasa lega ya, karena sudah mengeluarkan semua unek-uneknya terkait dengan masalah Hijriah. Walaupun belum ditahu jalan keluarnya seperti apa nih, ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak hari ini sudah datang lagi ya, dengan tetap masih semangat, masih selalu tersenyum. Berarti menunjukkan bahwa Hijriah memang selalu semangat ya, selalu mau mencari solusi dari setiap masalah ya, bukan pelajar yang cepat menyerah dengan kondisi, tapi pelajar yang selalu semangat untuk mencari solusi dari setiap masalah yang ada. Dari apa yang sudah kita bahas waktu pertemuan pertama ya, di sesi pertama beberapa hari lalu, itu Hijriah sudah mengungkapkan masalahnya ya, sudah mengungkapkan masalah Hijriah. Dan saya mengambil beberapa kesimpulan bahwa melihat dari permasalahan Hijriah itu, yang pertama, Hijriah merasa bingung memilih antara jurusan kesehatan atau hukum ketika kuliah nanti nih. Sementara Hijriah ini udah tinggal 1 tahun lagi nih ya, mau kuliah ya, lulus dari SMA kemudian kuliah atau kerja mungkin ya, kita tidak tahu seperti apa nanti. Kemudian selain bingung antara hukum atau kesehatan, kemudian Hijriah juga ada rasa ragu ya, rasa ragu atau perasaan ketidaksanggupan ketika masuk di jurusan kesehatan. Karena untuk masuk ke jurusan kesehatan menurut Hijriah itu harus memiliki nilai yang baik, kemudian proses belajar yang baik. Sementara 1 tahun belakangan ini Hijriah itu merasa bahwa proses belajar Hijriah tidak baik, tidak efektif karena COVID-19. Seperti itu Hijriah? Iya Pak, karena saya rasa pas tahun lalu saya masih intens belajar, masih semangat untuk belajar. Pas COVID ini sudah mulai menurun, rasa mau belajarnya itu Pak. Rasa belajarnya itu mau menurun gitu karena kaget ya, kondisi COVID ya, belajarnya di rumah, tadinya bertatap muka sama guru langsung di sekolah, kemudian langsung dipindahkan semua ke rumah. Kemudian kadang jaringan juga tidak bagus, tidak ada kontrol ya di rumah juga, karena orang tua juga kan tidak selamanya di rumah ya. Artinya tidak 24 jam mengontrol Hijriah dalam belajar ya. Sementara kalau di sekolah kan dikontrol langsung sama gurunya masuk ke dalam kelas, gurunya melihat, membimbing dari awal sampai akhir proses belajar ya. Saya sangat paham apa yang dirasakan oleh Hijriah ya. Oke, dari kedua problem ini, hari ini mungkin kita coba bahas dulu ya. Kita coba bahas tentang rasa ragu, rasa cemas ya. Rasa cemas Hijriah, bukan rasa cemas sih sebenarnya, tapi rasa ragu dan perasaan bahwa Hijriah itu kayaknya saya tidak sanggup deh untuk masuk di dunia kesehatan, karena itu tadi dia belajarnya harus baik ya, nilainya harus baik. Itu dulu yang harus kita bahas pada sesi ini. Dan perlu kita sepakati bahwa sesi ini mungkin seperti kemarin Hijriah ya, kurang lebih 15 menit ke atas ya, sampai 20 menit kita coba perbincangkan problem tentang ini ya. Kita coba bahas tentang bagaimana rasa ketidaksanggupan Hijriah yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, sekarang saya mau tanya, apa harapan Hijriah ya ketika kondisi COVID-19 menyerang kita saat ini sebagai seorang pelajar? Apa harapan Hijriah dengan proses belajar Hijriah sendiri? Saya harap proses belajar saya itu Pak Guru lebih baik lagi. Lebih baik lagi? Iya, soalnya saya rasa kayak saya tidak fokus saat belajar. Mungkin pas kerjakan tugas itu selesai dijelaskan guru saya masih ingat,
Tapi pas sudah selesai, sudah 2 minggu kemudian pasti saya lupa karena sudah beda lagi arahnya pas belajar. Jadi tidak terlalu intens lagi. Ya. Hijriah sampaikan bahwa Hijriah berharap bahwa proses belajar Hijriah itu bisa kembali baik, ya, semangat seperti itu, ya, seperti sebelumnya. Terus apa yang harus dilakukan Hijriah untuk membangkitkan semangat itu? Apa yang perlu Hijriah lakukan? Saya rasa mungkin saya harus buat jadwal lagi untuk belajar, cari solusi, ya. Bagaimana caranya supaya saya semangat dalam cara belajar saya, dan saya harus tahu tujuan saya begitu. Harus tahu tujuan Hijriah. Apakah kalian mengetahui tujuan Hijriah? Hijriah bisa membangkitkan semangat? Iya Pak Guru. Gitu. Oke, apa tujuan Hijriah sebenarnya? Tujuan saya Pak Guru, saya mau sukses dalam karir saya. Saya tidak mau menganggur, Pak Guru. Seperti itu. Artinya ketika lulus dari SMA tidak mau nganggur gitu 1 tahun, 2 tahun, langsung mau eksen kuliah seperti itu, baik kesehatan ataupun di hukum seperti sebelumnya Hijriah sampaikan, ya, antara hukum dan kesehatan. Oke, Hijriah mengatakan bahwa ingin ada perubahan pembelajaran, ada semangat baru untuk belajar, ya, walaupun kondisi COVID seperti ini, ya, ingin meraih cita-cita, ingin tidak duduk diam itu ketika lulus SMA. Terkait dengan jurusan kesehatan, apakah ketika Hijriah mendapatkan kembali semangat itu, ya? Apakah ketika Hijriah mendapatkan kembali semangat belajarnya, proses belajarnya jadi lebih baik, apakah Hijriah yakin bahwa bisa masuk di jurusan kesehatan? Insya Allah Pak, saya yakin. Karena yang membuat saya tidak yakin itu karena saya belajar saya itu tidak baik, tidak seperti dulu Pak Guru. Jadi kalau misalnya saya rasa kalau saya kembali seperti dulu, saya belajar lebih intens lagi, mungkin saya bisa masuk di jurusan kesehatan. Gitu. Jadi Hijriah yakin. Selain dengan alasan bahwa ketika proses belajar Hijriah jadi lebih baik, jadi lebih kembali seperti biasanya, seperti beberapa waktu lalu ketika Hijriah semangat dalam belajar, ketika semangatnya ingin meraih mimpinya untuk masuk di jurusan kesehatan, apakah ada semangat yang lain, dorongan dari lain, misalnya contoh nilai-nilai Hijriah yang mungkin bagus pada semester ini atau seperti apa? Untuk nilai sendiri Pak Guru, saya rasa tidak ada masalah karena saya lihat persyaratannya, saya cek persyaratannya, alhamdulillah bagus. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah fokus belajar saja Pak Guru. Yang semangat belajar itu kurang, itu saja Pak Guru. Itu saja. Iya Pak Guru. Kalau nilai Hijriah merasa bahwa Hijriah sudah aman, tidak ada lagi, tidak ada nilai yang buruk seperti itu, ya. Untuk masuk ke jurusan kesehatan semuanya aman. Hijriah yakin ya seperti itu? Insya Allah saya yakin Pak Guru. Kalau untuk nilai, tapi kalau untuk semangat belajarnya masih kurang. Masih kurang. Yakin. Iya. Ya. Oke. Hijriah mengatakan bahwa nilai aman. Nilai yang ada di hasil, ya, semester dari kelas 10, ya. Kemudian kemarin terakhir dapat raport di semester keempat. Apa hasilnya? Alhamdulillah tetap bertahan juara 2. Juara 2, wow. Secara berturut. Saya apresiasi apa yang didapatkan oleh Hijriah, itu hebat sekali ya, mengalahkan beberapa teman-teman yang lain. Berarti itu menunjukkan bahwa memang Hijriah itu termasuk peserta didik yang luar biasa hebat. Artinya diapresiasi oleh sekolah, ya kan? Nilainya bagus, menunjukkan bahwa memang Hijriah mampu untuk masuk di dunia kesehatan dan harusnya tidak ragu. Seperti itu ya. Iya Pak Guru, tapi yang jadi masalah ini proses belajarnya memang saya kurang. Ya, tinggal proses belajar di rumahnya seperti apa yang diatur. Seperti kata Hijriah tadi, bagaimana Hijriah mulai mengatur waktu seperti itu. Ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan Hijriah? Untuk langkah-langkahnya mungkin saya apa ya Pak Guru? Kayaknya tetap fokus untuk membuat jadwal deh Pak Guru dalam proses belajarnya. Harus tetap konsisten. Harus tetap konsisten, Iya. ya.
Nah, jadi memang untuk memulai kembali itu harus dari awal lagi. Namun bukan berarti tidak bisa, ya. Saya lihat Hijriah ini punya kemampuan yang sangat luar biasa, ya, punya semangat yang tinggi, gitu. Dengan ditunjukkan dengan nilai-nilai yang baik di sekolah, kemudian banyak juga laporan dari guru-guru bahwa mengatakan bahwa Hijriah itu cerdas, ya. Hijriah itu luar biasa, hanya karena memang kondisi ketika COVID-19 ini memang semua pelajar itu mengalami hal demikian. Namun harusnya bukan menjadi alasan, betul atau tidak? Betul Pak Guru. Betul Pak Guru. Iya. Apakah ini harus menjadi alasan? Sebenarnya Pak Guru, ini sebenarnya tidak, untuk cara belajar sendiri itu sebenarnya tidak boleh jadikan alasan bahwa COVID itu yang mengganggu kita. Tapi sebenarnya muncul dari dirinya sendiri, diri siswa tersebut, begitu Pak Guru. Kalau misalnya benar-benar ingin dia mencapai tujuan yang sudah dia buat, memang harus benar-benar dia belajar. Ya, begitu. Jadi harusnya Hijriah tidak menyalahkan COVID. Iya, Pak Guru. Harusnya seperti itu ya. Iya, Pak Guru. Nah, jadi seperti yang katakan Hijriah sendiri, semua berasal dari diri Hijriah sendiri, dari diri masing-masing orang. Ya, ketika dia memang malas mau belajar, ya dia akan malas. Ketika dia ingin untuk menggapai cita-cita, ingin semangat dalam belajar, maka dia akan coba mencari cara untuk belajar dengan baik, mengatur waktu, seperti itu ya. Ya. Jadi dengan apa yang sudah Hijriah katakan sendiri, mungkin kita kembali, apakah Hijriah kembali bisa untuk optimis? Insya Allah Pak Guru, karena saya sudah lega sekali bercerita, saya sudah plong, jadi insya Allah saya bisa capai target saya. Target saya. Bisa mencapai target. Apa sih target Hijriah sebenarnya? Target saya intinya saya mau kuliah di antara dua jurusan, antara kesehatan dan hukum. Ya, antara kesehatan dan hukum. Dan kemudian keraguan Hijriah terhadap kesehatan tadi sudah mulai sedikit berkurang. Sudah mulai sedikit berkurang. Kalau kemarin Hijriah sempat merasa bahwa kayaknya ragu nih ya. Kayaknya saya Pak Guru ragu, kemudian cenderung untuk tidak semangat ya. Kemarin juga Hijriah bilang timbul rasa tidak semangat. Sekarang apakah rasa itu masih ada atau seperti apa? Alhamdulillah Pak sudah cerita, saya rasa agak sedikit berkurang Pak Guru. Belum sepenuhnya, masih ragu tapi sedikit lebih berkurang. Jadi Hijriah mulai sudah ada sedikit rasa kembali ya. Memang dalam perubahan itu tidak langsung kita saya langsung bisa nih kayak kita minum obat gitu kan. Nah, di iklan-iklan kan seperti itu ya kan. Padahal sebenarnya tidak harus ada tahapan, betul atau tidak? Pak Guru, betul. Ya, harus ada tahapan. Jadi memang kita harus melewati tahapan itu. Ya. Untuk itu saya ingin mendengarkan dari Hijriah secara konkret. Saya ingin mendengar secara jelas dari Hijriah sendiri. Apa rencana Hijriah ke depan untuk menangani rasa keraguan ini? Kalau untuk saya sendiri Pak Guru, rencana saya ke depan, saya mau tetap fokus dengan tujuan saya, apa yang ingin saya capai, saya harus fokus dengan cara harus saya tetap semangat belajar. Dengan tetap semangat belajar. Iya. Apakah Hijriah yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin ya. Iya. Ya, saya juga melihat itu, melihat bahwa Hijriah memang bisa untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, saya lihat Hijriah punya semangat yang baik, tinggal bagaimana memulainya. Ya, jadi tinggal bagaimana memulainya. Oke, mungkin sesi kali ini sampai di sini ya. Tidak terasa waktunya sudah sampai, dan mungkin kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Ya, tapi tidak ada masalah kan kalau hari ini kita sesinya hanya sampai seperti ini. Tidak apa-apa ya. Nah, kita kemudian akan bertemu di sesi selanjutnya dan kita akan bahas mengenai bagaimana potensi Hijriah di kedua jurusan ini, antara itu yang saya tunggu-tunggu, kesehatan dengan hukum. Iya. Ya, kita akan coba berbincang-bincang ya
bagaimana yang terbaik di antara kedua ini, atau kedua-duanya terbaik atau seperti apa ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Hijriah itu harus tetap semangat, harus tetap optimis ya. Segala problem bisa teratasi, dan dibuktikan pada hari ini Hijriah terlihat mulai untuk bersemangat, mulai untuk mampu mau bergerak ya, merubah kemalasan mungkin atau kecenderungan tidak semangat dalam belajar, sehingga kembali lagi untuk semangat belajar ya. Sekali lagi semangat, kita tutup pada hari ini ya. Mungkin kita bisa kembali nanti, selanjutnya kita akan ketemu di sesi selanjutnya ya.